sosok astral yang akan hadir. Itu ditandai dengan rintikan hujan, hujan yang awet tepatnya. Di sebelah mana? Wah, gede berhidung di dalam situ. Terusnya hidungnya bukan seperti hidung manusia, tapi seperti kayak tidak ada tulang apa sih, hanya langsung lubang. Assalamualaikum. Dengan siapa? Benda depan saya gerak-gerak. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Peristiwa meletusnya Gunung Galunggung di pertengahan tahun 1982 mengakibatkan tersendatnya pembangunan pusat perindustrian belerang di Jawa Barat ini. Dan sejak saat itulah, aura mistis serta cerita tentang sekelompok makhluk gaib menyelimuti kontainer-kontainer yang penuh karat ini. Saya Rudi Kawilarang, inilah Mask Dunia Live. Malam, Citra. Malam, Rudi. Gimana? Mungkin akan diceritakan sedikit mengenai tempat ini ya. Ini bertepatan sekali kebetulan di daerah Jawa Barat, dekat dengan Gunung Galunggung yang pernah meletus pada tahun 1982. Kita akan mencoba membuktikan, menelusuri mitos yang beredar mengenai sebuah telaga belerang dekat dari sini yang memang pernah menjadi sumber sebuah pabrik ya pada saat itu. Tapi setelah meletusnya Gunung Galunggung, akhirnya ini terbengkalai seperti ini. Ini memang sangat jauh dari keramaian, dari warga, sangat terpencil sekali di kaki bukit ya, boleh dibilang lokasinya. Dan di sini kita menemukan beberapa ruangan-ruangan kosong, beberapa kontainer-kontainer yang pernah digunakan pada saat itu. Jadi pernah digunakan pada tahun 1980-an. Sudah hampir 30 tahun bangunan ini digunakan. Nah, di sini karena sudah lama kosong dan masyarakat sekitar juga seringkali mungkin saat melintas ya, menemui beberapa fenomena yang terjadi di lokasi area yang akan kita jadikan sebagai lokasi uji nyali ini. Kita akan mencoba membuktikannya. Gimana? Ya, Citra. Ya, teman-teman bisa dimatikan langsung lampunya. Kita ingin membuktikan di sini. Suasana malam ini memang hujan detik-detik ya. Ada ini juga ya. Apa maksudnya? Firasat ataupun mungkin isyarat dengan turunnya hujan yang detik-detik. Biasanya seperti itu, Mas Rudi. Itu terlambang dari sebuah sosok astral yang akan hadir. Itu ditandai dengan rintikan hujan yang awet tepatnya, tapi tidak besar. Jadi biasanya makhluk-makhluk astral itu senang dengan tempat-tempat yang begitu lembab seperti tempat inilah yang kita datangi saat ini. Kita nggak bisa masuk ke arah sana karena tadi sebelum dimatikan ada suara interaksi sebelah sini. seperti ada yang melemparkan sesuatu. Ya, tapi seperti ada yang melempar sesuatu. Oh. Saya coba ke samping ya. Tapi saya nggak bisa masuk ke dalam ruangannya karena kan nggak ada. Gelap total. Sebelah kiri kanan saya ada ruangan.
sebelah mana? Laki gede berbulu di dalam situ. Ya kita ke sana. Ada cahayanya merah matanya dalam sini. Dia jongkok, bukan jongkok sih. Agak merunduk di dalam sini. Ada kamera saya nih. Cocok. Sosoknya di mana sih? Oke. Matanya merah. Ini tadi di sini. Sosoknya tinggi besar. Laki berbulu. Matanya merah. Udah mengingat barusan mata merah di sini. Dia memang tidak suka cahaya. Perempuan di sini satu. Beda-beda gitu ya? Beda-beda. Perempuan, tapi halus, mukanya halus. Mungkin perempuannya pakai baju apa gitu? Usianya Kebiruan, sekitar- bajunya kebiruan, terusnya hidungnya bukan seperti hidung manusia, tapi seperti kayak tidak ada tulang apa sih, hanya langsung lubang. Gitu. Mungkin kita balik ke Kiprana, mereka belum mau interaksi, kita coba cek. Ya tadi saya melakukan komunikasi untuk memberitahukan ada sosok-sosok apa aja di sini. Karena saya coba untuk tidak menggunakan senter ya, Mas Rudi ya. Jadi di sini konon ada sosok seperti harimau, lalu juga ada sosok seperti ular yang menempati wilayah ini. Mungkin Mbak Citra sudah melihat ya, mungkin waktu pada ke depan tadi sempat. Sebenarnya bukan persis seperti ular, tapi perwujudannya, bentuk wajahnya memang seperti ular wanita karena tidak ada hidung, jadi langsung lubang miring Mata seperti itu. Jadi di sini juga ada konon waktu saya melakukan komunikasi di sini ada banyak sekali yang memang pernah tragedi pembunuhan tidak jauh dari sini. Mungkin daerah sana ya. Kalau kita bahas sedikit mengenai wujud harimau ataupun ular ya. Salah satu dari bentuk ini mungkin nggak berasal dari telaga yang memang dekat dari lokasi ini sendiri. Bisa jadi kemungkinan seperti itu. Karena tidak jauh juga ya antara telaga dengan lokasi ini tidak begitu jauh. Biasanya makhluk-makhluk astral dia bisa berpindah tempat dari satu tempat ke satu tempat lain. Tapi tergantung dari kapasitas energinya. Kalau dia kuat, dia bisa menguasai ruang lingkup seperti ini. Pernah ada cerita juga penduduk melihat ada wanita yang masuk ke arah sini, tapi kemudian menghilang. Itu dia, saya juga mau mencari bukti benar tidak adanya. Tapi sosok wanita yang baru saya lihat. Ada banyak pergerakan di belakang kamera. Ada suara desisan. Iya. Ada suara desisan barusan ada suara desisan. Tapi sosok perempuan yang baru saya lihat tadi baru satu, yang seperti wajah seperti ular. Seperti itu sih. Tapi untuk interaksi secara lanjut belum, mungkin nanti. Harus menunggu waktu dulu. Ada siapa di belakang saya? Ada siapa di belakang saya? Ini sosok seperti Mbak Citra bilang, tapi ini lebih unsur api dia. Iya, mungkin karena kita bicarakan ini berat sekali badan di belakang saya. Assalamualaikum. Surat kulit kalau misalnya kita bisa lihat nih, ada cahaya ya. Saya rasa sih kalau dari saya sendiri ternyata memang ada. Kita tidak sendiri di sini, dan mungkin beberapa masyarakat yang melihat pengalaman langsung itu mereka memang mengalami secara langsung sih. Tapi ntar kita lihat bagaimana peserta ujinya. Ya, cukup nih tempatnya di sini. Memang keheningannya sangat bisa membuat orang mempunyai ya dari sugesti mungkin akhirnya akan dapat memvisualisasikan ya energi yang memang menempati dari lokasi ini. Ya, terima kasih Kiprana, Citra sudah mencoba menjelaskan apa saja yang ada dan dimiliki oleh bangunan yang memang sudah sangat usianya sudah sangat tua sekali. Mari kita kembali ke ruang kontrol. Buka, tutup matanya. Selamat malam
Dengan siapa? Rizal. Rizal. Perkenalkan ada Kiprana di sini. Rizal. Ya, ini merupakan sebuah lokasi di dekat sebuah telaga ya, telaga yang mengandung belerang dan ini juga sangat terpencil sekali di kaki bukit. Lokasi ini sendiri pernah dijadikan sebagai sebuah pabrik belerang di tahun 1980-an lah. Tapi akhirnya ditutup dan terbengkalai seperti ini. Beberapa fenomena yang terjadi dan pernah dialami oleh masyarakat sekitar dan juga telah dibuktikan oleh Kiprana mungkin akan dijelaskan oleh Kiprana di sini. Ini waktu kita berada di sini, lalu saya melakukan komunikasi. Di sini ada sosok yang berbentuk seperti harimau, perwujudannya. Lalu pada saat saya masuk, ini baru saya lihat, ini perwujudan seperti wali ya, seperti Syekh. Assalamualaikum. Ya, dia menyebutkan namanya Syekh Ibrahim. Jadi di sini ada sosok seperti ular, perempuan wanita seperti ular, tapi dia agak sedikit rata atau dempak kalau misalkan bahasa sini ya. Dan juga ada beberapa anak kecil yang baru saya lihat juga di sini. Juga ada penampakan seperti sosok manusia tapi dia seperti akar. Mungkin tadi Mbak Citra lihat, tadi saya belum sempat lihat, nah ini baru saya lihat perwujudannya seperti ini. Oke, sudah jelas ya. Mungkin ada beberapa keterangan dari Kiprana tadi. Baik, terima kasih Kiprana. Baik. Ya Rizal, baik satu hal lagi di sini kami menambahkan satu helm berkamera sehingga kami dapat mengetahui ke arah mana Anda mungkin memperhatikan selama berada di ruangan ini. Ya. Baru saja suara gong terdengar, tanda uji nyali sudah bisa dimulai. Siap ya, Rizal? Selamat beruji nyali. Bismillah. Assalamualaikum. Sepi banget. Ngomong apa ya? Masa ngomong ini setelah kerjaan saya? Di saya ada kayak benda jatuh. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayak yang di sebelah sini tadi kayak ada yang benda jatuh waktu saya posisi di lorong sana. Ada suara jatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayak ada benda yang ditarik dari atas. Assalamualaikum. Di atas tadi, di atas. Assalamualaikum. Siapa? Oh, ada suara harimau di atas. Di atas ada suara harimau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum. Kayak ada orang ketawa sekarang. Assalamualaikum. Suaranya semakin dekat. Assalamualaikum. Kebanyakan suara-suara ada di atas. Kayak suara orang ketawa, suara harimau, suara benda jatuh. Berasal dari atas. Kiprana, Iya. energi yang ada saat ini ya setelah
adanya seorang peserta di lokasi. Apakah ada penambahan energi di sini ataupun sosok-sosok yang tadi sebelumnya berada di lokasi nyali? Ini ada, seperti saya bilang tadi, ada perwujudan seperti orang, manusia, laki-laki yang memakai jubah serba putih. Tadi sempat saya tanyakan siapa namanya, dia menyebutkan nama Syekh Ibrahim, entah siapa di sana. Lalu juga ada sosok-sosok baru yang menyerupai perempuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Nggak jelas suaranya. Ini siapa? Kayak ada yang ngajak ngomong, tapi nggak jelas suaranya. Apa? Ada yang bisa saya bantu? Saya Rizal. Assalamualaikum. Di belah sini tadi ada suara cewek kayak ngajak ngobrol gitu, tapi nggak jelas. Mau ngejawab juga bingung, soalnya nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, di depan saya ada benda jatuh nih, kenceng banget. Bikin kaget aja. Assalamualaikum. Siapa? Assalamualaikum. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum. Kalau dilihat dari secara logika ya, apakah karena soal bentuk di sini? Apakah bentuk lorong sendiri menimbulkan sugesti-sugesti yang menyeramkan kepada pikiran seseorang? Untuk secara visual, lorong seperti ini itu memang benar menciptakan sugesti yang seram, itu sudah pasti. Apalagi kan banyak sekali ruangan gelap dan sempit. Itu visualnya saya sudah membuat bahwa lorong itu memang sebenarnya menyeramkan dibandingkan lokasi terbuka seperti yang peserta sekarang berada. Assalamualaikum. 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 Siapa? Nih, oh, ini goyak gerak sendiri. Assalamualaikum. Dengan siapa? Nih, benda depan saya gerak-gerak, tapi nggak tahu juga. Halo. Assalamualaikum. Siapa? Masih? Udah enggak sekarang. Assalamualaikum. Ngajakin main. Main di situ nggak bisa. Soalnya saya nggak bisa ke situ. Ngobrol aja, ngobrol dari sini. Kenapa nangis? Masa nangis? Ada apa kok nangis? Cerita tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirullahaladzim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan kamu bikin Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil
haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari. Ya. Kenapa? Itu nggak apa-apa. Malam pertama uji nyali sudah dapat Anda lewati ya. Anda berhasil melewatinya. Nanti sebelum malam kedua kita akan membahas apa saja yang sudah Anda alami selama berada di sini. Masih ingat kan apa yang Anda alami? Baik. Kita kembali ke ruang kontrol aja sekarang. Silakan ditutup lagi matanya. Mari. Selamat malam, Rizal. Bisa dibuka tutup matanya? Alhamdulillah. Sip. Ya, perkenalkan di sini sudah ada Citra Prima dan Kiprana Lewu yang kemarin, dua orang ahli spiritual yang akan menjelaskan apa aja yang sudah Anda alami ya selama berada di lokasi. Iya. Gimana istirahatnya, sudah cukup? Alhamdulillah cukup lah. Baik, kalau begitu bisa diingat lagi pengalaman apa yang Anda dapati selama berada di ruang uji nyali? Kalau yang kemarin mah paling cuma suara orang nangis, suara harimau, dan suara itu lemparan-lemparan dan benda-benda jatuh. Assalamualaikum. Di atas tadi ya tadi. Assalamualaikum. Siapa? Oh, ada suara harimau di atas. Fenomena suara yang Anda dapati di sana tidak membuat Anda merasa takut selama berada di ruangan itu? Ya, alhamdulillah. Biasa saja? Biasalah, tapi agak gimana gitu. Peserta kita merasa tidak terlalu khawatir dengan fenomena suara yang terjadi di ruang uji nyali ini, Citra. Citra melihatnya seperti apa nih, psikis dari peserta sendiri? Karena satu, arah suaranya sendiri juga tidak terlalu dekat dalam jarak sejangkauan tangan. Kiprana, fenomena yang terjadi di lokasi nyali ya pada malam pertama tidak begitu terlalu ekstrim sebetulnya. Gimana prediksi di malam kedua ini sebetulnya? Kalau prediksi saya, ini tadi saya melihat sempat banyak ya kumpulan yang tadi juga sudah saya bahas akan bergabung. Jadi dalam artiannya dia akan memperkuat simulasi akan kehadiran dari makhluk astral. Jadi bisa dikatakan akan lebih banyak fenomena-fenomena yang akan dirasakan daripada malam pertama. Jadinya seperti itu. Tapi seperti apa fenomenanya belum bisa diperkirakan. Belum bisa diperkirakan. Ya mungkin berani ya untuk malam kedua ini. Bisa, insya Allah. Cukup ya Kiprana. Saya antar aja lah pesertanya ke lokasi. Baik Rizal, silakan ditutup lagi matanya. Yuk, mari. Boleh lepas sekarang. Rizal masih sama ya, lokasinya masih seperti malam pertama ya. Gong tanda uji nyali di malam kedua ini sudah terdengar. Selamat uji nyali. Kesini sendiri, nggak bawa teman. Mau ngobrol juga mau ngobrol sama siapa? Nggak ada yang diajak ngobrol. Cicing. Nah, di sini ada kayak yang gimana ya? Kayak yang gesek-gesek gitu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Tuh. Kenapa? Kenapa nangis? Gitu nangisnya. Gitu. Kalau bisa ketangkap mah, bisa pada tahu. Jangan nangis lah, mending ngobrol, ngewujudin diri kayak di ini nih, di kamera-kamera ini. Bismillah. Ada suara sih di situ tadi yang kemarin banyak interaksi. Terus saya liatin, kalau nggak diliatin bunyi. Assalamualaikum. Ya, Citra Kiprana. Ya. Malam kedua ruang uji nyali. Ya, kalau kita melihat di sini keberanian dari peserta sepertinya justru malah bertambah di malam kedua ini ya. Sebenarnya peserta sini memikirkan bahwa di hari kedua ini dia sudah beradaptasi dari hari sebelumnya. Itu pertama. Yang kedua adalah dia sudah mendapatkan info dari kita pada saat di control room hari pertama bahwa tempat yang menurut dia merasa tidak nyaman itu adalah di koridor. Nah, di hari kedua itu dia mencoba untuk, apa iya sih saya tidak berani? Makanya dia mencoba memaksakan dirinya untuk mondar-mandir ke arah itu. Dan itu bisa terlihat dia terus aktif bercerita. Terus aktif bercerita, bergerak. Dan itu sebenarnya mengeluarkan sisi rasa takutnya sendiri. Hingga akhirnya membuat dia merasa yakin. Assalamualaikum. Kalau tadi mah ceweknya di sini, terus pindah ke ditu. Terus cewek yang di ditu diem, ganti harimau. Nah, nggak tahu suara apa itu. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Dari mana ya? Assalamualaikum. Kaget aku. Gimana sih? Kenapa? Assalamualaikum. Nangis lagi. Ngobrol. Assalamualaikum. Sakit meleh. Lal, bagus. Gimana ya mau ngomongnya? Sama sih. Iya, tapi di sebelah sini. Halo, assalamualaikum. Bisa komunikasi? Adanya beberapa bentuk fenomena suara yang tercipta ya di lokasi nyali seperti benda yang jatuh ataupun bergeser. Nah, bentuk fenomena suara ini apakah juga merupakan suatu komunikasi yang coba disampaikan dari energi yang ada di lokasi uji nyali ini? Otomatis ya, karena vibrasi dari makhluk astral ini juga kan tergantung mereka juga untuk memunculkan sesuatu itu kan membutuhkan sebuah energi yang cukup besar. Seperti saya bilang, kalaupun dia masih hanya seperti menggesekkan benda atau seperti ada pergesekan benda yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain, ini juga membutuhkan suatu energi yang besar. Nah, ditambah lagi dengan suara-suara itu, ya itulah yang mungkin bisa diciptakan oleh makhluk astral untuk saat ini. Alamun iya, Abi mah abis ini nggak bisa ngeliat. Soalnya beak. Ininya, situ ada kaget aku mah, gitu, kayak tabung gas mau meledak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak tahu di daerah mana itu. Kayak yang gimana ya? Udah pengajian atau subuh gitu. Tuh ada suara lagi tuh di daerah situ tuh. Tuh.
buka pintu ngek gitu. Daerah sininya lah. Pokoknya mah nggak jauh lagi. Di sini, mah di ini. Kalau yang di sini mah sering kan, tuh. Kadang sini juga gobrak gitu. Tuh. Di atas sini, tuh. Kayak ada yang nimpukin, tapi banyak. Gobrak. Biasanya kan satu gludak gitu. Tapi ini mah banyak. Gobrak. Merinding juga sih, tapi ya gitu namanya juga orang kaget. Gobrak. Ih. HP-nya udah nggak stabil sekarang. Kadang hidup, kadang te. Itu kayak ada orang kik gitu. Bakar tah. Kopong, pengelan mah. So kopongnya kayak ribu cuy. Sepi. Kalau lagi mah grupiak kan tarik teuing. Tuh di sini nih, dari mau nih, suara harimau. Di belah sini tapi gitu. Tuh, ada suara nih dalam kamar. Gimana ya? Dalam kamar sini ayah rupiah gitu. Di dalam sini ayah juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ya? Siapa? Ayo. Tuh. Di situ tuh. Pokoknya di sana lah. Di luar pokoknya. Kalau barusan di sini di ruang ini nih. Nih sama iya bareng bisa di sini brok mungkin rupiah gitu. Kami lihat Anda memang sangat cukup komunikatif, cukup aktif selama berada di lokasi Unyali ini. Apa saja sih yang bisa Anda rasakan dan dapati selama berada di sini? Ya itu sih paling semua suara-suara. Kalau yang cewek nangis itu masih tetap, suara harimau masih tetap, sama lemparan-lemparan sih. Kalau kemarin kan lemparannya kayak benda gede gitu. Tapi kalau sekarang mah batu. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Dari mana nih? Sebenarnya peserta di hari kedua ini meskipun lebih berani tapi merasa lelah, itu sebenarnya lebih dari defense aura dari dirinya peserta. Aura berwarna biru ini kan secara tidak disadari mereka itu mampu menciptakan vibrasi untuk perlindungan dirinya sendiri. Itu dia kenapa tidak ada interaksi secara fisik. Oleh karena itu hanya ada suara wanita menangis atau suara harimau di sekitar saja. Nah, untuk menyikapi rasa takut yang kamu hadapi di ruangan ini apa? Selain mengucapkan salam. Ya udah yakin sih. Kalau udah yakin dan udah pasrah juga. Pasrah ya? Intinya setiap manusia itu kan mempunyai kadar ketakutan atau keberanian masing-masingnya. Tergantung dari mereka bisa menyikapinya atau tidak. Asal dia bisa berpikiran positif, tidak berpikiran negatif, dia bisa melewati uji nyali seperti ini. Ya, itu merupakan satu hal yang positif seperti yang tadi dikatakan Kiprana. Anda belum pernah mengalami hal ini ya sebelumnya. Dan setelah mengalami, mungkin ada sedikit keterangan ataupun komentar dari diri Anda. Ya jadi ya patut dihargai lah. Jadi patut disyukuri juga kita hidup itu berdampingan, jangan saling mengganggu. Asal kita percaya dan bisa menghormati sesama. Anda telah berhasil melewati uji nyali ini selama 2 malam penuh
dan kami nyatakan Anda sebagai seorang pria yang memang benar-benar mempunyai nyali besar. Selamat Rizal. Ya. Boleh, silakan kita kembali. Ya, pemirsa, nantikan pembuktian kami di lokasi yang selanjutnya hanya di Masih Dunia Lain.